Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang prinsip-prinsip BK. Nama saya Nurul Aziza Rambe dengan NIM 200311024 yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Afifah Zikra Hidayat dengan NIM 200291001, Anggi Yusriana dengan NIM 200311051, dan Diah Pramesya Rahayu dengan NIM 200291115. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip dapat diartikan sebagai permulaan untuk suatu cara tertentu yang akan melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu. Bimbingan konseling membutuhkan suatu prinsip atau aturan main dalam menjalankan program pelayanan bimbingan. Adapun rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan objek dalam pelayanan bimbingan yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Sejumlah prinsip dan asas mendasari gerak dan langkah penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip dan asas-asas ini berkaitan dengan tujuan, sasaran layanan, jenis layanan, dan kegiatan pendukung, serta berbagai aspek operasionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, berkaitan dengan peserta didik. A. BK melayani semua peserta didik tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. B. BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. C. BK memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. D. BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadikan orientasi pokok alasannya. Baik, prinsip BK yang kedua yaitu berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang pertama, BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, dalam proses BK, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, kerja sama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan program pelayanan BK ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program BK itu sendiri. Baiklah, saya Diah Pramesya Rahayu akan melanjutkan presentasi mengenai prinsip yang berkaitan dengan permasalahan. Menurut Dewa Ketut Soekardi tahun 2004 halaman 24, dalam Khofifah Sano dan Syukur 2017 halaman 47 terdapat dua permasalahan, yaitu yang pertama, BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. Selanjutnya, prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian. Pengorganisasian bimbingan dan konseling dapat dijadikan sebagai salah satu cara mengatasi masalah-masalah pendidikan di sekolah melalui kegiatan bimbingan yang terorganisir dan melibatkan banyak elemen-elemen pendidikan di sekolah. Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang dicapai, sehingga tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Dan hasil presentasi kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.